Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian-bagian dari uh, dasar pemikiran dan juga pengajaran-pengajaran teologi mereka dan juga koreksi Alkitab terhadap dasar-dasar pemikiran dan pengajaran teologi tersebut. Pertama kita bahas dulu teologi liberal. Teologi liberal ini sangat masif dan berkembang di abad yang ke-20. Di mana masa ini sering disebut sebagai masa kegelisahan teologi. Mengapa? Karena pada abad yang ke-20 ini, di mana terjadi gejolak pemikiran di bidang teologi yang sangat mengejutkan, terutama yang menyinggung atau yang berpangkal pada lahirnya pemikiran humanis. Ya, humanis itu artinya teori yang menerima ya natur atau alam sebagai keseluruhan bagian dari realitas. Nah, yang kedua, pemikiran naturalisme atau humanisme adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Inilah yang mendasari lahir dan berkembangnya teologi liberal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemikiran teologi liberal ini sangat menonjol dan memberikan pengaruh yang signifikan. Ya, pada awal abad ke-20. Teologi liberal ini sangat begitu masif di dalam kehidupan kekristenan. Nah, sebenarnya teologi liberal diawali sejak abad yang ke-15 dan ke-16. Di mana pada saat itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus terjadi kebangkitan akan kesadaran di dalam diri manusia itu sendiri tentang pentingnya peran agama atau moralitas dan rasio serta ilmu pengetahuan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir awal lahirnya ini sebenarnya baik sih, karena mencoba bagaimana mulai makin subur pemahaman kesadaran manusia memperhatikan tentang peranan agama, mengubah moral semakin menjadi lebih baik, dan mengasah rasio ya manusia semakin lebih cerdas dan juga menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan. Baik sebenarnya sih pada awalnya. Nah, dari kesadaran di atas itulah tadi Bapak Ibu muncul dua gerakan besar, yaitu gerakan reformasi agama dan gerakan Renaissance yang sering kita pahami semakin berkembangnya ilmu pengetahuan. Itu yang dimaksud dengan gerakan Renaissance. Sekalipun lahir hampir pada saat yang bersamaan, namun kedua gerakan ini secara hakiki sangat berbeda. Jadi, di kalangan para teolog pada abad 15 dan yang ke-16 ini, ada kesadaran bagaimana agama itu penting dalam mengubah moralitas kehidupan manusia. Di sisi lain, cendekiawan Kristiani semakin terdorong Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bagaimana mengasah akal pikiran manusia itu supaya makin cerdas dan juga bisa menghasilkan riset pengetahuan yang bawa dampak terhadap kehidupan manusia. Akar dari teologi liberal digagas
secara lebih detailnya lagi, secara lebih masifnya lagi pada abad yang ke-18, di mana tokoh penggagasnya itu adalah Immanuel Kant. Sekitar tahun 1724 sampai dengan 1804. Di mana pada masa inilah Immanuel Kant dijuluki sebagai bapak religius liberalisme modern. Tapi sayang, Immanuel Kant, namanya Immanuel ya Bapak Ibu ya, Tuhan beserta kita. Tidak sama pemahamannya, keyakinannya kepada Tuhan seperti namanya, Tuhan beserta kita. Karena justru Immanuel Kant menyangkali bukti-bukti keberadaan Allah. Dan mempertahankan manusia hanya dapat mengetahui Allah melalui akal dan pikiran. Lagi-lagi ini Bapak Ibu, ukuran keberadaan Allah dan kemahakuasaannya itu adalah pikiran manusia. Ya, itu tolak berpikir atau kerangka berpikir dari penganut teologi liberal. Memang agak memprihatinkan sih Bapak Ibu ya. Nama Alkitab. Begitu ya. Tapi keyakinan kepada Tuhan sungguh jauh dari arti nama yang dimiliki oleh orang tersebut. Sebenarnya ini bukan barang baru sih. Hari-hari ini kita juga banyak menemukan nama-nama orang Kristiani, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, tetapi ateis. Memang di Indonesia sangat jarang kita menemukan ada orang Kristen yang diberikan nama Yesus. Ya, Yesus nggak ada itu. Tapi kalau di negara-negara Barat sana ada banyak orang yang dikasih nama Yesus gitu. Nah, mungkin kalau orang Kristen Indonesia masih agak takut ya dengan diberikan nama Yesus kepada anaknya gitu, terlalu berat beban moral yang akan diemban oleh si anak yang memiliki nama Yesus itu kalau tidak sama dengan seperti Yesus tindakan dan perilaku hidupnya. Maka itu juga kali agak jarang memakai nama Yesus anak-anak orang Kristen di Indonesia. Tapi begitu masih mempergunakan nama-nama tokoh-tokoh Alkitab yang lain seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada Musa, ada Yosua, ada Yehezkel, dan macam-macam lagi hal-hal yang lain. Nah, tapi saya kira dengan pemberian nama itu juga harusnya ada pertanggungjawaban iman dan moral. Ya, untuk tetap menjaga integritas, kesaksian hidup, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya apa? Misalnya bukan hanya, ya kalau pakai nama Yesus pertanggungjawaban rohani dan moralnya berat, tetapi memakai nama Matius, Markus, Lukas juga berat juga gitu ya. Nah, tapi sama juga halnya, walaupun mungkin nama-namanya tidak ada diambil dari Alkitab, pakai nama-nama umum, ada misalkan ya Chandra dan lain sebagainya. Ya itu juga saya kira kalau sebagai anak Tuhan harus juga punya pertanggungjawaban rohani dan moral di hadapan Tuhan itu. Jadi tidak hanya orang yang mengambil nama dari Alkitab perlu pertanggungjawaban moral. Karena ya kita anak Tuhan. Nah, jadi itu yang dipahami oleh Immanuel Kant, Bapak Ibu. Pemikiran Immanuel Kant ini ditumbuh kembangkan oleh yang namanya Friedrich sekitar tahun 1768 sampai dengan 1834. Membawa gambaran baru teologi yang lebih menekankan pada perasaan hubungannya dalam agama, Bapak Ibu. Jadi dia berusaha untuk membuat teologi yang relevan, yang cocok dengan pikiran modern. Ya, dari niatnya sih masih oke-oke saja. Ya, menjadikan teologi itu mungkin saya kira maksudnya bagaimana teologi itu bisa menjawab masalah pergumulan persoalan kebutuhan manusia di dalam zaman modern. Saya kira itu maksudnya awalnya sih. Ya. Maka ia mengajarkan bahwa agama tidak dapat diidentifikasi dengan kredo-kredo. Kredo-kredo itu artinya pengakuan iman. Oke, dalam hal ini setuju. Artinya apa? Contoh-contoh daripada pengakuan iman yang kita punya kan saya kira Bapak Ibu masih ingat pengakuan iman rasuli yang seringkali kita ikrarkan setiap minggu ya.
Bapak Ibu. Maksudnya dia tidak boleh kita hanya sekedar hafal di dalam kepala tentang pengakuan iman itu. Ya, tidak langsung secara otomatis kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Setuju saya kira untuk hal itu. Karena kenapa? Ada banyak orang Kristen hafal pengakuan iman rasuli, tetapi ya nggak pernah tobat-tobat kan gitu ya. Nggak pernah berubah-berubah juga. Ya, artinya apa? Ya, korupsi jalan juga, nyolong jalan juga, bohong jalan juga, fitnah jalan juga, ya bunuh orang jalan juga, rekayasa kasus jalan juga, kan gitu Bapak Ibu ya. Padahal setiap minggu dia mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dalam konteks itu ada benarnya juga pemikiran daripada Frederick ini sebenarnya. Makanya dia mengatakan iman itu ya tidak dapat dia hanya diukur melalui pengakuan iman itu, ya pengakuan iman rasuli itu atau credo itu maksudnya dia. Tetapi harus dengan adanya ekspresi dari perasaan. Nah, baik ekspresi seni, literatur, atau yang lain. Singkatnya begini, Bapak Ibu. Iman yang benar kepada Tuhan, menurut dia nih, harus bisa terlihat, terwejawantahkan, termanifestasikan. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, iman yang benar itu harus bisa ya dipraktikkan, itu kira-kira maksudnya. Di dalam semua aspek kehidupan manusia. Contohnya dia bilang begini. Kalau dia seorang pelukis, maka dia harus mengekspresikan imannya kepada Kristus itu dengan membuat lukisan tentang Yesus dengan sempurna. Itu kira-kira. Ya. Kalau dia seorang penulis, maka dia harus menyajikan tentang Yesus yang sempurna di dalam tulisannya. Itu pemikirannya dia. Kalau dalam bahasa kita hari ini, sering saya katakan begini. Kalau kita sebagai seorang profesional, marilah kita juga menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah profesi pekerjaan kita. Artinya harus jadi saksi Bapak Ibu ya. Kalau kita jadi pengusaha, marilah kita mempraktekkan nilai-nilai iman Kristiani di dalam menumbuh kembangkan usaha pekerjaan dan bisnis kita. Itu kira-kira maksudnya. Ya. Namun yang jadi soal, ada konsep baru yang ditawarkan oleh mereka ini selain daripada hal yang tadi. Kalau yang tadi itu kan masih benar tuh. Di mana mereka mengatakan atau mendefinisikan agama sebagai perasaan dari kebergantungan yang absolut. Nah, ini dia masalah. Artinya, ukuran keberagamaan seseorang, pengenalan seseorang terhadap Tuhan, ukuran yang paling total, yang paling absolut, yang paling standar, yang paling benar adalah pengalaman. Ini yang menjadi masalah. Jadi bukan Alkitab yang menjadi ukuran kebenaran iman. Bukan. Tetapi pengalaman. Tentu hal ini kan bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Rasul Paulus berkata, di dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat mengajar, mendidik, menegur, mengoreksi. Maka sebelumnya dikatakan, ya, Kejadian sampai dengan Wahyu adalah firman Allah. Artinya perkataan Allah, isi pikiran Allah, perasaan Allah, rencana Allah. Dan sekaligus juga kitab PL dan PB adalah standar, ukuran, parameter, indikator dari keberimanan kita kepada Tuhan. Bukan pengalaman Bapak Ibu. Di sini yang menjadi soal dari pandangan teologi liberal ini. Yang kedua juga yang menjadi masalah dalam pandangan mereka ini, mengidentifikasi dosa sebagai keegoisan yang menguasai seseorang akan dunia.
mengidentifikasi dosa sebagai keegoisan. Jadi artinya apa? Mereka menolak mentah-mentah kejatuhan Adam dan Hawa. Itu adalah awal mula dari dosa. Mereka menolak itu. Padahal kan Alkitab kita katakan kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa itu adalah produk, adalah bukti pertama yang utama dari dosa. Manusia dia tidak dosa. Itu mereka tidak percaya. Nah, itu salah satu yang bertentangan dengan Alkitab. Tetapi mereka mengatakan dosa itu hanyalah karena keegoisan manusia yang menguasai, ya, keegoisan manusia untuk hanya mau menang sendiri, hidup sendiri, sukses sendiri, maju sendiri. Jadi di sini mereka mempersempit awal mula dosa dan pengaruh dari dosa dan dampak dari dosa. Nah, ini yang bertentangan dengan Alkitab kita. Inti dari teologi liberal menekankan pada penalaran manusia, lagi-lagi. Karena ini kan produk dari pemikiran teologi kontemporer kan Bapak Ibu. Maka udah pasti, teologi liberal menekankan pada penalaran pikiran manusia dan pengalaman kepercayaan agama. Harus lulus tes melalui penalaran manusia dan penemuan ilmiah dan kekristenan harus beradaptasi pada dunia modern. Yang intinya sebenarnya mereka mengatakan, ya, pengalaman seseorang secara rohani harus bisa diuji ulang melalui akal dan pikiran. Kan ini sulit Bapak Ibu. Misalkan kalau pengalaman itu bersifat supranatural, misalkan yang bersifat kesembuhan ilahi, ya kan, berkat yang bersifat supranatural, berkat jasmani, materi, kadang-kadang ada Tuhan kasih begitu. Dan itu nggak bisa diuji ulang di sebuah laboratorium. Nggak bisa, karena kenapa? Karena itu kan terjadi secara spontan dan juga secara sporadis dan tidak bisa direkayasa. Dan itu juga kadang-kadang tidak membutuhkan bahan baku apapun karena langsung tangan Tuhan yang berkuasa melakukannya. Tapi mereka bilang kalau itu tidak bisa diuji melalui nalar pikiran manusia, mereka tolak. Di sisi lain, kekristenan itu harus beradaptasi pada dunia modern. Ini kan persoalan Bapak Ibu. Karena kalau kekristenan itu harus beradaptasi dengan dunia modern, berarti Alkitab harus diubah. Ya, Alkitab mau tidak mau harus diubah. Contoh, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan kata Yesus itu. Nah, di zaman modern ini kan realitasnya makin banyak agama. Berarti ayat itu harus disingkirkan. Ini akan kontradiktif dia dengan agama-agama lain dan ajaran-ajaran yang lain. Nah, itu maksudnya mereka, kekristenan harus beradaptasi pada dunia modern. Rasul Paulus mengingatkan dalam Roma pasal 12. Ya, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini kan Bapak Ibu. Tapi di sisi lain, penganut teologi liberal mengatakan, kekristenan itu harus sama dengan perkembangan zaman. Nah itu. Mereka mengatakan Alkitab ada kesalahan. Bagi mereka Alkitab adalah catatan dari pengalaman orang lain dan memiliki nilai keteladanan, bukan bersifat dogmatik atau ajaran mutlak. Ya, Alkitab itu hanya catatan pengalaman orang lain. Ya, jadi Alkitab itu bukan firman Allah maksudnya. Ya, maka untuk itu mereka bilang Alkitab itu tidak bisa dijadikan menjadi ajaran mutlak. Dan tidak ada perbedaan antara Allah dan manusia. Dan natur, ya. Manusia dan binatang. Kristus dan manusia dihilangkan. Hasil logis dari pandangan ini melahirkan panteisme.
Jadi liberalisme menyatakan bahwa teologi-teologi yang ada adalah hasil dari rasionalisme dan eksperimentalisme dari filsuf dan ilmuwan. Jadi bagi mereka, teologi itu bukan didasarkan pada Alkitab, bukan didasarkan pada firman Allah, dan bukan juga didasarkan tentang ya firman Tuhan, tapi dari hasil pikiran manusia, ya, dan pengalaman serta filsafat dan ilmuwan. Nah, maka untuk itu Bapak Ibu, liberalisme menempatkan penalaran manusia dan penemuan-penemuan ilmiah pada tempat yang utama. Jadi segala sesuatu yang tidak sepakat dengan penalaran dan ilmu pengetahuan harus ditolak. Karena kenapa? Itu tidak dapat diterima dengan akal dan pikiran. Jadi kalau kita bicara masalah tentang, jadi kalau kita bersaksi Bapak Ibu ya, di kalangan orang-orang penganut teologi liberal, tentang bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam hidup pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan bisnis kita. Wah, itu sulit diterima oleh penganut teologi liberal. Maka biasanya Bapak Ibu, gereja-gereja yang notabene cenderung menganut teologi liberal, di sana tidak ada ruang kesaksian. Nggak ada. Bahkan khotbah-khotbah para pendetanya sangat minim. Bahkan tidak ada sama sekali kesaksian-kesaksian hidup mereka yang bisa kita dengar sebagai bukti dari pengalaman iman mereka bersama dengan Tuhan. Maka untuk itulah biasanya di sana jemaat tidak diberikan ruang untuk bersaksi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dapat gambaran lah ya. Jadi usahakan begini. Ya, Bapak Ibu bisa cek aja sebenarnya di mana Bapak Ibu beribadah. Gitu ya. Kalau di gereja itu mengalpakan, menghilangkan, meniadakan ruang untuk jemaat bersaksi. Ya, berarti sebenarnya gereja itu kemungkinan pengesar penganut teologi liberal. Bahkan kalau pendetanya hamba Tuhan yang berkhotbah dan mengajar di sana bahkan tidak pernah ada kesaksian hidupnya bersama dengan Tuhan, tapi hanya sekedar masalah yang diceritakanlah bagaimana pengetahuan Alkitabnya. Berarti itu sang pendeta teologi liberal. Satu saja jadi saya ingat Bapak Ibu. Waktu istri saya khotbah di ibadah minggu, lalu ada seorang ibu-ibu ini sebenarnya pengerja. Dia baru pindah dari gereja lain ke tempat di mana kami ibadah. Lalu selesai ibadah, dia bilang begini sama istri saya, Bu Linda, tadi sih penjelasan khotbahnya Bu Linda bagus sih, tapi ada yang saya sayangkan, kata dia. Apa Ibu? Kata istri saya. Rasanya kalau di gereja saya yang dulu, begitu ya, Baby ya. Tidak boleh loh hamba Tuhan itu bersaksi di sambari dia menjelaskan khotbahnya. Lalu saya nanya kenapa? Ya, karena kesannya itu lebih memuliakan diri sendiri. Dan lagi pula di gereja asal saya itu tidak diperbolehkan. Bagi saya nggak heran ibu ini punya pandangan seperti itu karena dia lahir dan dibesarkan di gereja liberal. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini mudah kita lihat kok. Ya, contoh-contoh konkret dari penganut teologi liberal. Pendetanya, gerejanya, jemaat mudah sekali. Ya. Liberalisme menolak doktrin historik dan iman Kristen yang sudah tertulis dalam Alkitab. Termasuk sudah saya singgung tadi. Proses kelahiran Yesus yang dikandung daripada Maria. Ya. Lalu dia lahir, melayani, mati, bangkit pada hari ketiga, kembali ke surga dan akan datang lagi. Itu mereka tidak bisa menerima.
Karena itu tidak bisa dipahami dengan akal dan pikiran karena bersifat supranatural. Ya, itu penolakan mereka terhadap Alkitab. Menurut mereka, modernisme merupakan hal yang secara umum sama dengan liberalisme. Tetapi menekankan pada penemuan-penemuan dari ilmu pengetahuan dan berusaha untuk merekonsiliasi ilmu pengetahuan dan Alkitab sebagaimana dalam kasus-kasus yang saya ungkapkan tadi. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di sini saya coba sajikan perbedaan yang paling signifikan antara gerakan reformasi dan gerakan renaissance. Ya. Yang pertama, reformasi itu berpusat pada Allah, teosentris. Sedangkan gerakan renaissance berpusat pada manusia, antropologis. Yang kedua, perbedaan yang kedua dari gerakan reformasi dan bahkan juga renaissance adalah reformasi membawa setiap orang kembali kepada Alkitab. Sedangkan renaissance kembali kepada kebudayaan manusia. Yang ketiga, reformasi berpangkal pada iman. Sedangkan renaissance berpangkal pada rasio. Akal dan pikiran manusia menjadi tolak ukur. Yang keempat, reformasi menekankan pada kasih kuasa Allah yang sempurna dan juga yang tak terbatas. Sedangkan gerakan renaissance menekankan pada kemampuan manusia. Yang kelima, gerakan reformasi tujuannya untuk memuliakan Allah selama hidup di bumi ini. Tetapi gerakan renaissance tujuannya untuk meninggikan dan memuliakan manusia. Nah, jadi Bapak Ibu sangat jelas perbedaan dari gerakan reformasi dan gerakan renaissance ini. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Pola pemikiran teologi liberal. Pertama, mereka memakai cara berpikir modern supaya dapat diterima oleh orang-orang yang lahir dan hidup di zaman modern. Artinya ini adalah pola hidup kompromistis. Maka salah satu contohnya saya katakan tadi Bapak Ibu. Ya, kalau di zaman modern ini merokok itu hal biasa, begitu ya. Minum-minuman keras hal biasa. Maka penganut teologi liberal, hamba Tuhannya, pendetanya, jemaatnya, pendatuannya, majelisnya, sintuanya merokok, minum-minuman keras biasa. Karena itu perkembangan kemajuan modern. Nah, Bapak Ibu bisa terkala itu. Kira-kira gambaran kehidupan orang-orang Kristen yang begituan, ya kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Ada di gereja-gereja mana di dunia itu. Saya kira nggak jauh-jauh lah. Mungkin juga ada di gereja di mana kita sedang beribadah. Saya berharap Bapak Ibu tidak ikut-ikutan ya, terkontaminasi. Yang kedua, rasio manusia adalah otonomi, artinya dasar untuk menilai Alkitab. Ini pemikiran dari teologi liberal. Jadi bukan Alkitab yang menjadi ukuran dalam menilai, dalam mengoreksi kehidupan manusia. Tetapi, pikiran manusia. Tiga, aspek latar belakang budaya harus didahulukan, bukan Alkitab. Nah ini Bapak Ibu. Ini kan bisa kita lihat misalkan di gereja-gereja suku. Yang lebih dominan kelihatan ini. Penekanan pada budaya. Lebih tinggi daripada Alkitab. Ya, contoh. Seringkali ada gereja tertentu menganggap jauh lebih duluan pesta adat dilakukan daripada pemberkatan. Berarti gereja ini penganut teologi liberal. Soalnya Bapak Ibu. Jauh lebih duluan pesta pernikahan diselenggarakan walaupun belum diberkati. Nanti pemberkatannya itu belakangan. Ini contohnya. Ya. Produk pemikiran teologi liberal. Bahkan yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu. Budaya
diposisikan lebih tinggi derajatnya dibanding daripada Alkitab. Jadi misalkan, kalau ada kebiasaan di dalam sebuah gereja, ini bagian dari budaya ya. Berdoa, minta kuasa kesembuhan kepada roh-roh orang yang sudah meninggal. Itu kan produk budaya ya. Dan itu dihalalkan oleh sang pendeta. Dibiarkan maksud saya, disetujui mungkin. Berarti ini pendeta penganut teologi liberal. Pergi ke dukun. Minta kesuksesan. Dengan alasan ini juga adalah bagian daripada cara Tuhan untuk melakukan kesembuhan. Walaupun di sisi lain berdoa sih. Itu adalah produk pemikiran teologi liberal. Ya, jadi supaya Bapak Ibu bisa paham ya. Lalu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak loh produk-produk budaya itu yang seturut bahkan sesuai firman Tuhan. Tetapi harus saya katakan, terlalu banyak produk budaya juga yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kita harus mengoreksi itu. Yang berikutnya yang keempat, mereka mempelajari Alkitab bukan untuk mencari kebenaran wahyu Allah. Tetapi sebenarnya mereka ini mendalami Alkitab Bapak Ibu, tidak lebih, tidak kurang. Ya. Hanya untuk konsumsi. Pengetahuan saja. Di situ dia muatannya, di situ dia tujuan. Hanya untuk konsumsi pengetahuan saja. Nah, sehingga atau ya pengetahuan atau sebagai pengalaman lah. Jadi misalkan saya katakan tadi, anaknya disuruh masuk sekolah teologi liberal yang beraliran liberal. Ya itu tadi, hanya tujuannya supaya kau di sana dapat sarjana, dapat gelar sarjana, lalu kau dapat pengetahuan, lalu gelar sarjanamu itu nanti kau bisa pakai itu cari pekerjaan. Itu aja pikirannya. Nah, kalau sudah di situ pemikirannya kan berarti ngapain dia masuk sekolah teologi? Mendingan dia masuk aja sarjana sekolah hukum, sekolah teknik, sekolah ekonomi, sekolah kedokteran. Kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu, itulah pola pikir teologi liberal. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, rata-rata lulusan sekolah teologi liberal, mereka biasanya lebih cenderung ya jadi apa? Jadi aktivis di lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Bahkan apa? Menjadi politisi. Ke sana dia. Jadi ijazah STH, MTH, doktor teologianya itu hanya dipakai untuk mendapatkan harta duniawi. Jadi bukan untuk membangun iman jemaat, bukan. Nah, pertanyaannya, adakah ini sekeliling kita? Ada. Ada kok. Nah, makanya saya katakan tadi Bapak Ibu, saya sih punya doa dan harapan dengan kita belajar teologi yang lebih dalam di sekolah kita ini, kita harus jauhkan pikiran kita. Hanya sekedar mengejar gelar, ijazah, lalu setelah itu nanti kita mudah, gampang dapat cari hepeng. Bukan itu. Tapi bagaimana kita semakin efektif di dalam tangan Tuhan membawa orang kepada Kristus. Karakteristik teologi liberal tidak mempercayai tentang wahyu Allah atau firman Allah. Tidak percaya mereka. Nah, bagi mereka Yesus itu hanyalah tokoh moral saja. Memang perlu mereka katakan, perlu kita meneladani kehidupan Yesus. Karena tidak ada cacat celahnya. Tapi cukup sampai di situ saja konsep dan pemahaman mereka, pengenalan mereka terhadap Yesus. Yang artinya bagi mereka Yesus itu bukan Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Maka jangan heran dan kaget Bapak Ibu, kalau ketemu dengan para pendeta-pendeta atau sarjana-sarjana teologi penganut teologi liberal, Bapak Ibu ajak menginjil, dia akan bilang, ngapain? Mengapa? Bagi mereka kan Yesus itu bukan Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Hanya salah satu. Hanya salah satu. Tuhan dan juru selamat bagi orang Kristen.
Itu pun kalau dipercaya. Itu konsep karakteristik pemikiran teologi liberal. Jadi, maka biasanya gereja-gereja atau denominasi yang arah teologianya itu liberal tidak terlalu menekankan pentingnya misi atau penginjilan. Bahkan seringkali mereka alergi dengan kata penginjilan. Maka itu mereka katakan, memberitakan Injil itu justru menjadi konflik. Awal masalah. Saya jadi ingat saya punya seorang teman. Kami sama-sama dosen agama di sebuah perguruan tinggi swasta ternama di Bandung. Rupanya beliau ini lulusan sekolah teologi liberal. Waktu saya coba share silabus saya, bahwa salah satu tujuan pendidikan agama Kristen di perguruan tinggi adalah membawa setiap mahasiswa itu bertobat pada Kristus. Dia bilang, saya tidak setuju Pak Tony. Karena bagi saya, penginjilan itu tidak penting. Saya jadi paham. Karena dia memang penganut lulusan sekolah teologi liberal dan pendeta gereja penganut teologi liberal. Maka biasanya kalau orang-orang penganut teologi sarjana teologi liberal, kalau mereka ini ngajar mata kuliah agama sebenarnya hanya sekedar untuk urusan hepeng, urusan perut doang. Maka mereka tidak mengedepankan pentingnya pertobatan karakter mahasiswa, enggak. Itulah yang saya lihat, saya sayangkan Bapak Ibu ya. Masih cukup banyak dosen-dosen, guru-guru agama ya yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen itu dinominasi oleh sarjana-sarjana penganut teologi liberal. Maka tidak ada pertobatan, tidak ada perjumpaan dengan Tuhan, tidak ada perubahan pembaharuan dalam diri mahasiswa, dalam diri siswa yang mereka ajar, yang mereka didik. Maka ujungnya apa? Subur tingkat kriminalitas, amoralitas, ya, dan apa? Kemurtadan. Itu pengaruh dari guru atau dosen yang mengajar mereka. Bayangkan Bapak Ibu, pertanyaan lanjutannya. Anak-anak kita diajar oleh guru atau dosen penganut teologi liberal atau tidak? Kalau mereka diajar oleh guru, dosen penganut teologi liberal, apa kira-kira jadinya anak-anak kita itu? Maka ini menjadi catatan penting untuk Bapak Ibu melakukan pembinaan secara iman juga untuk anak-anak masing-masing. Jangan serahkan semuanya pembinaan iman itu kepada guru sekolah minggu atau dosen mereka. Karena belum tentu, apalagi kalau misalkan guru dosennya penganut teologi liberal. Doktrin teologi liberal tentang Alkitab. Satu, bagi mereka Alkitab adalah buah pikiran manusia, jadi bukan firman Allah. Untuk itu mereka mengatakan Alkitab mengandung unsur manusia. Yang artinya apa? Berarti di dalam Alkitab itu pasti ada kesalahan. Nah, ini pandangan mereka tentang Alkitab. Bagi kita sebagai orang Injili, Alkitab firman Allah satu-satunya. Dan tidak ada sedikit pun kekurangan kelemahan. Apalagi kesalahan dari Alkitab. Karena Alkitab itu adalah isi hati, isi pikiran, isi perasaan. Dan master plan Allah untuk kita hidup di dunia ini dan di surga. Bagi mereka Alkitab tidak dapat disebut firman Allah. Tetapi hanya sebuah buku agama. Bisa saja. Bila kita membaca dan menyelidikinya harus menurut akal dan sejarah. Jadi lagi-lagi ukurannya itu di otak manusia, rahasia manusia itu Bapak. Liberal menolak urutan sejarah yang dimuat dalam Alkitab karena tidak relevan dengan ajaran evolusi. Contohnya, mereka ini menolak asal mula manusia yang diciptakan dari debu dan tanah. Ada. Lalu mereka juga menolak bahwa Hawa itu adalah diambil dari tulang rusuk dari Adam. Itu mereka menolak. Karena yang mereka percayai, manusia itu adalah hasil evolusi, perubahan dari seekor monyet yang bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun.
dia mengalami evolusi atau perubahan, maka dia menjadi monyet yang lebih sempurna, dan jadilah dia menjadi manusia. Itulah Bapak Ibu, penganut teologi liberal. Ya. Contoh yang lain tentang terjadinya bumi. Dalam konsep pemikiran teologi liberal, bumi ini bukan hasil karya pekerjaan Tuhan sesuai dengan Kejadian pasal 1. Mulai dari ayat 1. Bukan. Bagi mereka. Bukan ciptaan Allah. Tapi bumi ini adalah sekumpulan batu-batu kecil yang suatu saat mereka berkumpul menjadi membuat batu besar. Maka jadilah bumi. Itu konsep teologi liberal. Maka mereka katakan semua fakta dan data yang terdapat dalam Alkitab harus diseleksi, harus disaring, dan dibersihkan dari unsur-unsur yang bersifat religius. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya coba ingatkan Bapak Ibu, dulu waktu kita belajar di SD SMP, teori evolusi kan sangat begitu masif berkembang. Kita dipaksa untuk mempercayai manusia itu bukan ciptaan Tuhan, tapi adalah proses evolusi dari seekor monyet kan? Masih ingat kan pelajaran itu Bapak Ibu? Lama loh kurikulum itu dipertahankan di sekolah-sekolah SD SMP. Kenapa? Sampai itu masuk dalam bagian kurikulum pelajaran kita di SD SMP. Karena itu adalah gagasan pemikiran teologi liberal. Tapi sekarang ini saya ada perubahan kurikulum, tidak lagi kita temukan itu. Maka saya lihat itu juga menjadi cikal bakal atau benih awal membuat orang menjadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Karena sudah dicakokin dengan ajaran teologi liberal sejak dari kecil. Bagi mereka Alkitab pengalaman dan pikiran manusia saja. Jadi bukan isi pikiran, bukan isi hati, pikiran, dan perasaan Allah Alkitab. Bukan, beda. Bagi mereka Alkitab itu pengalaman dan pikiran manusia saja. Maka mereka menggantikan Allah dengan pikiran dan perasaan manusia. Mereka mengakui kewibawaan Alkitab. Ya, mereka mengakui ya derajat Alkitab itu. Ya. Tetapi lebih tinggi daripada buku-buku yang lain maksudnya. Mereka mengakui bahwa wibawa Alkitab lebih tinggi derajatnya, keberadaannya dibanding daripada buku-buku yang lain. Tapi sayangnya mereka tidak menerima Alkitab firman Allah, tapi hanya sekedar produk pikiran manusia dan pengalaman manusia dalam keberagamannya. Jadi surat-surat yang ditulis oleh para nabi di PL, surat-surat yang ditulis di dalam kitab-kitab yang ditulis para nabi di PL, bagi mereka itu bukan firman Allah, tapi pengalaman nabi itu. Surat-surat yang ditulis para rasul di PB, itu bukan firman Allah, tapi itu pengalamannya Matius tentang Allah. Bagi kita, walaupun Tuhan memakai Musa, Yosua, Daniel, Matius, Markus, Lukas, ya, di dalam mengejawantahkan, dalam mempraktikkan firman Allah itu, tetapi itu juga adalah firman Allah. Itu bagi kita jelas, tapi bagi mereka enggak. Bagaimana pemahaman teologi liberal tentang doktrin Allah? Bagi mereka Allah adalah pangkal dari segala sesuatu dan merupakan kekuatan kekal. Untuk dalam konteks ini masih oke. Tetapi muncul masalah waktu mereka katakan tetapi tidak beroknum, artinya apa? Itu tidak benar-benar hadir dalam diri Yesus. Kan itu maksudnya. Jadi Allah itu dalam pemikiran mereka hanya sifatnya khayalan yang ada di dalam pikiran manusia. Jadi realitasnya Allah itu tidak ada. Mereka memang penganut teologi liberal ini begitu luar biasa memproduk orang menjadi ateis memang. Segala sesuatu yang ada di bumi, di dunia ini, pada hakikatnya bukan ciptaan Allah. Kata mereka. Melainkan sudah ada memang. Sebelum Allah ada. Dan secara berlahan-lahan mencapai kemajuan atau evolusi seperti konsep mereka tentang manusia.
muncul. Ada sebagai proses evolusi dari seekor monyet menjadi monyet yang lebih sempurna, dan jadilah dia menjadi manusia. Itu konsep mereka tentang Allah. Doktrin mereka tentang Yesus. Yesus bukan Allah. Bertentangan ini dengan firman Tuhan. Kitab PL dan PB jelas mengatakan Yesus itu adalah Allah. Allah itu juga adalah Yesus. Maka mereka mengatakan, ya, Yesus bukan anak Allah yang diperankan oleh Maria. Loh, Matius, Markus, Lukas jelas mengatakan kok. Yesus itu diperankan melalui rahim Maria, kan? Tapi mereka katakan kebenaran tentang firman menjadi manusia hanyalah sebuah ilham filsafat. Ya, artinya apa? Allah yang ada dalam rahim Maria yang melahirkan Yesus, mereka bilang itu hanya karena pemikiran filsafat manusia. Keberadaan tentang dilahirkan oleh anak darah bagi mereka itu cerita yang tidak masuk di akal. Karena itu hanya bersifat alegoris. Mereka tidak menyangka Yesus sebagai guru agung. Mereka terima kok Yesus guru yang amat dan sangat agung. Bahkan profesor di atas segala profesor. Mereka menerima itu. Bahkan mereka juga mengatakan Yesus itu orang yang amat dan paling saleh di muka bumi ini. Dalam segala tindak tanduk moralnya. Dan bahkan mereka mengatakan Yesus itu manusia yang maha sempurna. Juga mengakui kehidupan Yesus tidak pernah memiliki cacat celah. Maka untuk itu mereka katakan wajar kalau para murid-muridnya begitu mengagumi dan meninggikan Yesus sebagai Allah. Kalau kita simpulkan dalam konteks ini Bapak Ibu, Yesus itu kan mereka jadikan hanya sebatas manusia yang sempurna saja, tapi tidak atau bukan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana tentang doktrin Roh Kudus? Nah, konsep mereka yang dimaksud dengan Roh Kudus adalah perasaan keadilan yang ada dalam diri manusia dan bukan oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Artinya mereka mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah isi hati atau hati nurani manusia. Nah kan ini bertentangan dengan Alkitab. Jelas. Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Ya. Bapa kita itu, Allah kita itu menyatakan diri di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan jelas itu dalam Alkitab. Artinya apa? Roh Kudus itu bukan hati nurani manusia, bukan. Roh Kudus itu Allah. Tapi itulah pemahaman mereka. Makanya Bapak Ibu, penganut teologi liberal akan minim menyinggung tentang pentingnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Akan minim menyinggung tentang pentingnya pertobatan atau kelahiran baru. Dan Bapak Ibu bisa menjumpai itu di gereja-gereja di sekitar kita. Lihat aja. Gereja-gereja yang tidak menekankan pentingnya konsep lahir baru, pertobatan kepada Kristus, pentingnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ini berarti gereja, ini berarti pemimpin rohaninya atau pendetanya, majelisnya, sintuannya, diakennya, penganut teologi liberal. Maka tidak aneh kalau jemaatnya juga tidak perlu bertobat, tidak perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tidak perlu hidup berubah. Karena kenapa? Pemimpinnya juga sama. Karena apa? Ini gereja aliran teologi liberal. Lalu pemahaman mereka tentang dosa. Manusia hanya merupakan sebagian dari proses evolusi, tetapi tidak mempunyai kehendak bebas. Jadi kesimpulannya mereka mengatakan, manusia tidak pernah berdosa. Tapi manusia makin hari makin maju dan mencapai kesempurnaan. Jadi mereka menolak manusia itu jatuh dalam dosa dan tidak ada dosa. Tapi kenyataannya mereka katakan manusia itu bertambah hari, minggu, bulan, tahun makin lebih baik kok.
Siapa bilang kan kalau kita lihat kehidupan dunia sekarang ini, ya bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun, sama. Bertambah-tambah juga tingkat kriminalitas. Walaupun saya katakan tadi selalu ada dalam pengawasan dan kontrol Tuhan. Bagi mereka kesalahan dilakukan oleh manusia hanya karena keadaan sosial. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Kalau manusia itu melakukan dosa dan kesalahan, itu bukan karena manusia itu telah jatuh dalam dosa, bukan. Tapi karena lingkungannya. Gitu. Jadi yang dipersalahkan itu lingkungan. Orang di sekitarnya yang dipersalahkan. Maka mereka bilang, jika keadaan sosial sudah diperbaiki, maka secara otomatis semuanya menjadi baik. Ya, artinya begini Bapak Ibu. Saya kasih contoh yang paling konkret. Penjara. Orang-orang yang melakukan kejahatan dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya LP. Dibatasi ruang gerak mereka. Bahkan mereka ibadah 2 kali dalam sehari Bapak Ibu. Pertanyaannya, setelah mereka menyelesaikan masa tahanan mereka, alias lulus dan lolos dari penjara itu, dapatkah dipastikan alumni dari penjara itu bertobat total? Artinya tidak lagi memulai kejahatan yang sama atau tidak lagi melakukan pelanggaran yang lain di kemudian hari? Enggak. Saya dan istri menemukan waktu pelayanan di penjara, orang bolak-balik masuk keluar penjara. Dan hukumannya Bapak Ibu itu di atas 5 tahun loh. Tapi bolak-balik masuk penjara. Padahal sistemnya bagus kan? Ibadahnya 2 kali sehari. Apa yang mau saya katakan lewat ini? Pemahaman teologi liberal sangat sesat. Sistem, aturan yang dibangun sesempurna apapun, tidak serta-merta bisa mengubahkan manusia menjadi lebih baik. Itu contohnya penjara. Kecuali kalau waktu orang itu di penjara, dia bertobat, berjumpa dengan Yesus. Itulah yang mengubahkan dia. Itulah yang menobatkan dia. Maka kalau kami melakukan pelayanan di penjara, model dan bentuk pelayanan yang kami lakukan itu tidaklah memakai model bentuk pelayanan yang dilakukan oleh banyak gereja-gereja. Yaitu apa? Memindahkan mimbar hari Minggu ke LP. Enggak, kami enggak lakukan itu. Karena kenapa? Kalau hanya khotbah biasa seperti ibadah hari Minggu, udah lebih banyak yang mereka dapatkan itu di penjara. Kenapa? Dua kali sehari loh Bapak Ibu mereka di LP dengar khotbah pagi dan malam. Maka kami lakukan bentuk pelayanan yang berbeda. Apa? Lakukan penginjilan pribadi-pribadi. Orang per orang. Itu yang kami lakukan. Supaya jelas, terukur. Orang ini paham betul enggak? Mengerti betul enggak? Mengalami betul enggak? Artinya pertobatan kepada Yesus. Jadi ini pandangan teologi liberal tentang dosa keliru. Jadi mereka ini memang sangat mementingkan gerakan untuk perombakan yang begitu radikal terhadap kehidupan sosial manusia. Maka biasanya mereka ini Bapak Ibu banyak melakukan aktivitas di bidang sosial. Dan mereka sebutlah itu pekabaran Injil sosial. Contohnya apa? Buat panti jompo, buat panti asuhan. Udah cukup sampai situ ya. Tapi waktu orang-orang di panti asuhan, di panti jompo, panti sosial itu tidak diinjili, itu nggak penting. Buat ibadah di LP 2 kali sehari. Udah cukup. Tapi nggak penting orang itu diinjili atau tidak, atau bertobat ke Kristus. Nggak penting. Nah harus saya katakan juga, kadang-kadang konsep pelayanan-pelayanan kerohanian di LP-LP yang ada di Indonesia itu memakai konsep teologi liberal. Maka apa? Minim dan rendah. Bahkan bisa dikatakan tidak ada pertobatan setelah keluar dari penjara. Maka saya mendorong Bapak Ibu, ayo kita orang-orang Injili, kita harus turun melakukan misi penginjilan yang lebih radikal, terukur,
Waktu kita melakukan pelayanan kepada orang-orang di penjara atau di luar penjara. Saya katakan seringkali, jangan memindahkan mimbar kita hari Minggu dalam melayani mereka. Itu nggak signifikan pertobatan dan perubahan mereka. Justru mereka tentang keselamatan. Menurut mereka manusia harus giat berbuat amal. Karena amal itulah yang membuat mereka masuk surga. Kan ini bertentangan dengan Efesus pasal 3. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, bukan karena amal perbuatan baik itu. Tapi kita diselamatkan oleh anugerah daripada Tuhan Yesus. Ya. Nah, cerita tragis tentang Yesus Kristus disalib tidak dapat mereka terima. Karena bagi mereka cerita itu berasal dari pengaruh tahayul atau dongeng. Abad pertengahan. Oh iya ya. Jadi mereka menolak itu. Injil keselamatan dengan darah sudah tidak relevan. Nah, itu konsep mereka. Jadi 11-12 dengan konsep keselamatan di tempat lain. Supaya masuk surga, lakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Bantu orang sebanyak-banyaknya. Supaya selamat masuk surga. Roma pasal 3:3. Sebab semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Artinya perbuatan amal baik kita. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang kudus dan suci 100%. Maka dengan demikian, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita masuk surga. Dari amal perbuatan baik kita. Selain daripada pertobatan kepada Kristus. Ya. Nah, manusia tidak boleh egois. Jangan mengira diri sendiri sudah diselamatkan. Itu cukup. Melainkan juga mementingkan keselamatan orang lain. Artinya tuntutan Tuhan atas diri manusia itu berbuat amal. Jadi begini Bapak Ibu. Orang nggak cukup hanya bertobat terima Yesus masuk surga. Tapi harus melakukan perbuatan baik. Dalam konteks untuk masuk surga, Alkitab katakan cukup satu. Dalam konteks mendapatkan pengampunan dosa hidup kekal. Cuma satu syaratnya. Bertobat terima Yesus. Titik. Itu Alkitab yang bilang. Setelah kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan kepada Kristus, maka memang harus kita melakukan lebih lagi perbuatan baik. Sebagai produk, sebagai bukti bahwa kita sudah menyelami pertobatan, pembaharuan yang daripada Tuhan. Nah, kalau ini kan konsepnya kan dibalik. Buat amal, perbuatan baik, supaya masuk surga, supaya dosa dihapus. Konsep mereka tentang penghakiman, Bapak Ibu, mereka mengatakan kaum liberal yang berani menyangkal hukuman akibat dari dosa. Jadi mereka tidak percaya. Ya, Roma pasal 3. Akibat daripada dosa itu maut, artinya hukuman kekal di neraka. Nggak percaya mereka. Tetapi mereka ya mengakui keberadaan dosa sebagai objek. Artinya, keberadaan dosa hanya bersifat subjektif. Dari ingatan manusia saja. Ya, artinya begini. Kalau manusia itu berpikir bahwa dia sedang berdosa, nah itu baru dosa itu. Tapi kalau kita tidak, kalau di dalam pikiran kita tidak muncul ada dosa, walaupun nyata-nyatanya kita merampok gitu ya. Tapi kalau di pikiran kita itu bukan dosa, merampok itu bagi pengerti juga liberal. Itu bukan dosa itu. Jadi merelatifkan, mensubjektifkan, mendangkalkan dosa itu sendiri Bapak. Ya. Mereka mengatakan bahwa jaminan dan penghiburan dengan berkata bahwa manusia tidak perlu takut terhadap murka dan hukuman Allah. Karena Allah yang Maha Kasih tidak mungkin akan marah terhadap manusia. Dan lebih tidak mungkin sampai menghukum dan membuang manusia ke dalam api neraka. Jadi mereka memahami, memaknai kasih dan pengampunan Allah itu dengan seenaknya. Di mana seenaknya? Itu tadi. Karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, maka itu mereka salah artikan, salah pahami, salah manfaatkan dengan mengatakan di kemahakasihan Allah itu mereka katakan
seberapa banyak pun noda dan dosa yang dilakukan oleh manusia, tidak mungkin Allah menghukum manusia itu. Nah, ini adalah pemaknaan sifat-sifat kemahakuasaan Allah dengan cara yang salah. Tidak berarti kalau Allah itu maha kasih, maha pengampun, lalu manusia itu dengan seenaknya berbuat dosa. Enggak dong. Jangan lupa, Allah juga maha adil kan? Artinya apa? Di balik kemahakasihan, kemahakuasaan, di balik daripada kemahapengampunan Allah, dia juga Allah yang maha tegas. Dan jelas kok, di kitab PL dan PB, sifat-sifat ketegasan Allah itu. Contohnya apa? Adam dan Hawa saja waktu melakukan dosa, makan buah terlarang itu, langsung diusirkan dari Taman Eden. Lalu mereka dilempar ke Taman Eden. Di dunia di mana kita sekarang ada. Contoh yang kedua. Artinya apa? Di situ apakah Allah tidak maha kasih? Oh, maha kasih. Apakah di situ Allah tidak maha adil? Oh, maha adil. Apakah di situ Allah tidak maha tegas? Maha tegas. Contoh yang kedua, pemusnahan Sodom dan Gomora. Yang diselamatkan hanya cuma Lot dan anak-anaknya kan, istrinya enggak, calon mantunya enggak. Artinya apa? Di sana tetap ada kemahakasihan Allah. Buktinya apa? Ada orang diselamatkan. Loh, tapi kan yang lain kan lebih banyak tidak diselamatkan karena mereka tidak mau tobat. Demikian juga hanya dengan peristiwa air bah. Nah, jadi teologi liberal membabi buta memahami tentang sifat-sifat Allah dalam hal maha kasih, maha pengampun, dan lain sebagainya. Artinya begini, kadang-kadang pemahaman ini juga Bapak Ibu, ini kan turun kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar di sekolah teologi yang arah teologianya liberal. Maka saya katakan tadi, nggak apa-apalah kalau tetap nyolong, walaupun apa sekolah teologi. Nggak apa-apalah kalau nyontek, kan kira-kira begitu. Atau juga Allah maha kasih, maha pengampun gitu. Kalau jemaat, nggak apa-apa punya istri. 2, 3, 4 di mana-mana. Walaupun dia sentua, penyetua majelis. Karena kenapa? Allah mengerti. Ini bahayanya teologi. Jadi kemana-mana rembetannya pemahaman mereka ini. Aku penggagas teologi liberal, Frederick Immanuel kan, ya, Cyril dan bahkan juga Albert. Kita masuk.